hello everyone. Good morning. My name is Elvina Kamalia. I'm student 7th semester in English education at the student of Universitas Islam Madura. So today I will present about language shift and language maintenance that occurs in one of the areas in Pamekasan village. Namely in the village of Palangaan Lao, which is done to fulfill a course assignment sociolinguistic. Okay, now look at for our discussion about language shift and language maintenance. Okay, for the first, you must know from the definition of language maintenance and language shift. Okay, language maintenance denotes the continuing use of a language in the face of composition from a regionally and socially more powerful language. Artinya di sini yaitu pemeliharaan bahasa menunjukkan penggunaan suatu bahasa secara terus-menerus dalam suatu lingkungan dalam menghadapi persaingan dari bahasa yang lebih kuat. Nah, maksudnya di sini ialah pemeliharaan bahasanya, yaitu tentang menetapnya suatu bahasa pada suatu daerah, meskipun pada daerah tersebut bisa saja terjadi perubahan bahasa. Seperti itu kurang lebih. Language shift is the opposite of this. It denotes the replacement of one language by another as the primary means of communication within a community. Nah, di sini maksudnya yaitu pergeseran bahasa adalah bahasa yang menunjukkan pergantian suatu bahasa dengan bahasa yang lain dengan sarana komunikasi yang biasanya menjadi suatu hal yang utama pada suatu komunitas. Maksudnya di sini yaitu pergeseran bahasa dari bahasa pertama, dari bahasa yang awal menjadi bahasa lain. Seperti misalnya di Indonesia yang awalnya menggunakan bahasa Indonesia, tapi kebanyakan juga yang menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Karena di situ terjadi suatu faktor yang salah satunya yaitu dari komunikasi. Kurang lebihnya seperti itu ya. Lanjut. What the factor cause a community to switch from using one language to another's? For the first one, use of a second language. Second, economy, and third, politics. Di sini maksudnya apa yang menjadi faktor dari suatu terjadinya perubahan bahasa. Jadi di situ ada 3. Yang pertama itu karena penggunaan bahasa kedua seperti yang saya contohkan tadi, dan yang kedua yaitu ekonomi, dan yang ketiga politik. Nah, apa maksud dari masing-masing 3 komponen tersebut? Apa maksud dari masing-masing 3 poin tersebut? For the first yaitu second language. Language shift is the opposite of this. It denotes the replacement one of language by another as the primary means of communication within a community. Hal di sini disebabkan karena bahasa kedua digunakan untuk mempelajari dan juga digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain, hingga juga bisa menjadi penyebab dari pergeseran bahasa tersebut. Nah, seperti contoh misalnya seorang warga Indonesia misalnya belajar ke negara lain, misalnya ke Prancis. Nah, saat warga negara tersebut pulang ke negaranya, pulang ke Indonesia, tidak menutup kemungkinan seseorang tersebut tidak menggunakan bahasa sehari-harinya waktu berada di Prancis. Nah, kurang lebih seperti itu. Yaitu maksudnya yaitu penggunaan bahasa kedua dikarenakan dipelajari untuk dijadikan alat komunikasi, misalnya seperti itu ya. Yang kedua yaitu economy. That economy factors in industrialization, which is sometimes combined
with migration factors. Economic progress sometimes elevate the position of a language that has high economic value. Oke, di sini maksudnya yaitu faktor ekonomi tersebut adalah industrialisasi yang terkadang digabungkan dengan faktor migrasi. Kemajuan ekonomi terkadang mengangkat kedudukan bahasa yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Nah, misalnya saat seseorang berkecimpung di dalam suatu industri, nah di situ biasanya kan kalau misalkan sampai ke ranah internasional, maka tidak menutup kemungkinan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan kualifikasi yang lain. Nah, bisa saja bahasa pertama yang biasa digunakan yaitu tergeser menjadi bahasa kedua yang biasa digunakan untuk berkomunikasi dengan warga negara yang lain. Maksudnya dengan industri yang lain maksudnya ya. Kurang lebih seperti itu yang dari ekonomi. Nah, yang ketiga yaitu politics. In the case of Israel, for example, because a lot of the news is English, it can gradually shift and first language because many people want to know English to understand the topic of discussion of news. Nah, di sini maksudnya dalam kasus Israel misalnya, dalam kasus tersebut karena adanya berita yang berupa bahasa Inggris, nah di situ lambat laun bisa juga menggeser bahasa pertama. Karena apa? Karena biasanya orang-orang akan sedikit banyaknya itu akan mencari maksud apa dari berita tersebut. Karena apa? Karena seseorang akan ingin mengetahui maksud dari berita tersebut. Maksudnya apa? Kalau misalkan pakai bahasa Inggris, nah orang-orang tersebut akan mencari tahu apa maksud dari berita tersebut, baik secara mempelajari atau mencari tahu dari seseorang. Nah, bisa saja nanti di berita itu bisa dilihat maksud dari kata apa yang merupakan bahasa asing dari bahasa pertamanya. Itu adalah di situ bisa dilihat maksud umum atau definisi umum dan pandangan-pandangan dari yang kita dengarkan dari tadi. Seperti yang pertama yaitu definisi dari language shift and language maintenance, dan yang kedua yaitu faktor apa yang bisa menjadi perubahannya atau menjadi pergeserannya bahasa dari bahasa pertama ke bahasa yang kedua. Oke. As for the relationship between shifting language and maintenance language with the existing language in Madura, it also occurs in small areas such as in Madura, for example, which coincide in the Pamekasan area Palenganlau village. Okay, for the first, now you can see from the our relationship. Maksudnya di sini yaitu suatu bahasa yang bisa saja terjadi pada suatu daerah, baik itu pemeliharaan bahasanya atau pergeseran bahasanya. Seperti contoh di Madura saja. Nah, di sini saya contohkan di Madura ada desa Palenganlau. Nah, di sini desa tersebut bisa saja mengalami pergeseran bahasa atau pemeliharaan bahasanya. Di sini saya mencari beberapa data yang mengambil dari dua data. Yang data pertama yaitu seseorang yang sudah mengalami peristiwa yang lebih banyak dari yang data yang kedua, dari orang yang kedua. Yang pertama itu yang berusia sekitar 60 tahunan kurang lebih. Jadi beliau sudah banyak mengalami tentang bahasa atau keseharian yang biasa dilakukannya pada saat hidup di Madura. Okay. First course, data pertama yaitu saat ditanyakan tentang bahasa yang digunakan
ketika dia lahir atau mulai dari dia lahir di area tersebut. Oke. First data mulai ko di maturah pagkun pasah maturah sa yang kuy engko ping kota atau man kuy pasah lain. Nah, walan engko karo odi kampong. He said after being given a statement about the language he used, which means sometimes like this, more or less. Since I live in Madura, I still use Maduresan. I never use other language because I have only lived in the village. Oke, maksudnya di sini yaitu sumber data yang pertama itu mengatakan bahwa semenjak dia hidup di Madura, semenjak beliau hidup di Madura, beliau tidak pernah menggunakan bahasa lain selain bahasa Madura. Kurang lebih seperti itu artinya ya. Oke. Second data, ketika saya mengatakan apa yang dilakukan beliau saat hidup di Madura, saat beliau menetap pada area tersebut. Oke. Second data, cuman aube laping kok lambe ada nyamanah HP. Ada orang andi Honda muntaking orang si andi. Lambe ping tan pemainan reh erok lon talon, erok turpu, mika pesak ben kelemar. Lambe ada lampu se osom riah temar talempe. Nyongok TV kebungkonah orang se soki. Lakunah berdelayar tancap lapangan Garuda roping. Ki cuman sadimi argesa kemi rupiah. Maksudnya di sini yaitu times have changed, my son. In the past, there was no such thing as a cell phone. No one had a motorbike except for people who had a lot of wealth. In the past, my place of play was in the rice field, in river area for feasting pesa or river shrimp and calamar fish, small amount of river water. In the past, there were no light. They were temar talempe, templok lights. Looking at the television at rich people's house, sometimes there was a big screen in the Garuda field zone. At the time when noodles were still priced at 2005 price of 25 rupiah. Oke, maksudnya di sini yaitu zaman itu sudah berubah. Dulu saya tidak memegang HP. Tidak ada orang yang mempunyai sepeda motor kecuali orang yang kaya. Dulu tempat bermain saya itu ada di sawah. Di area sungai untuk menangkap udang kecil dan ikan kecil. Dulu tidak ada lampu, yang ada yaitu lampu templok. Untuk menonton TV harus ke rumahnya orang yang mempunyai TV atau orang kaya. Terkadang ada layar tancap di lapangan Garuda. Waktu sarimi masih seharga 25 rupiah. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Sekarang lihat yang data yang kedua. Data yang kedua saya ambil dari anak muda yang masih sekolah sekitaran umur 18 tahun. Oke, for the first data, sama seperti data yang pertama, waktu ditanyakan bahasa apa yang digunakan semenjak lahir, dia berkata atau dia mengatakan selama kok lahir dina abak kok lakar ngakui bahasa Madura, ken kadang bahasa Indonesia mun nang sekolahan, Mbak. As long as I was born here, sis, I speak Madures, but sometimes I'm use Indonesian when I'm at school, sis. Nah, maksudnya di sini yaitu
Selama saya lahir di sini, saya memang menggunakan bahasa Madura, tapi terkadang saya menggunakan bahasa Indonesia apabila sedang berada di sekolah. Bisa dilihat perubahan dari bahasa pertama atau dari data pertama ke data yang kedua. Oke, second data. Waktu ditanyakan juga sama seperti dari yang sumber yang pertama, apa saja yang dilakukan selama kesehariannya. Oke. Ya paling main HP ba ting datang sekolah, lakunah interlen jalanan sa sekancaan ba. Ya mun sengkah tedum ba dua apa pole sa kapola aba, kadang lakun linggulingan karo kamar ba. Yes, I mostly play on my handphone when I come to school. And sometimes I go for a walk with my friends if I'm too lazy to sleep. What else do I want to do? Sometimes I just lie in my room. Maksudnya di sini, ketika dia datang sekolah, pasti bermain HP, bermain handphone. Biasanya, lakunah interlen jalanan susakancaan, Mbak. Biasanya saya pergi jalan-jalan bersama teman-teman. Kalau saya sedang malas, saya tidur. Memang apalagi yang saya akan lakukan? Terkadang saya cuman tiduran di kamar. Nah, maksudnya seperti itu. Oke, di sini bisa dilihat dari sumber yang pertama dengan sumber yang kedua. Dari bahasanya beda. Maksudnya lebih medok yang data pertama dari sumber yang pertama. Jadi bisa dilihat dari sumber yang pertama, yaitu tetap menggunakan bahasa yang semestinya, yaitu tidak mengalami perubahan bahasa, yaitu tetap ada pada language maintenance. Sedangkan sumber data yang kedua mengalami pergeseran bahasa karena lebih banyak sepertinya menggunakan bahasa Indonesia. Oke, ketika sedang berada di sekolah. Nah, bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.